Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang ilmu hadis riwayat dan ilmu hadis diroyah serta perkembangan hadis. Yang mana video ini merupakan tugas UTS dari mata kuliah studi hadis yang diampu oleh dosen Ibu Hajah Debibik Nabilatul Fauziah LCMA. Baik, kita mulai saja pembahasannya. Yang pertama mengenai ilmu hadis. Ilmu hadis secara kebahasaan merupakan ilmu-ilmu tentang hadis. Secara etimologis, seperti yang diungkapkan oleh As-Suyuti, ilmu hadis adalah ilmun yub'atsu fihi an kaifiyati ittisalil hadisi bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min haitsu ahwali riwayatihi dabtun wa adalatan wa min haitsu kaifiyati sanadi ittisalan wan qata'an wa ghairi dzalika. Ilmu pengetahuan yang membicarakan cara-cara bersambungnya hadis sampai pada Rasul sallallahu alaihi wasallam dari segi hal ikhwal para rawinya yang menyangkut kedobitan dan keadilannya, dan dari bersambung dan terputusnya sanad dan sebagainya. Lalu, siapa perawi itu? Perawi adalah orang-orang yang membawa, menerima, dan menyampaikan berita dari Nabi atau identik dengan sanad. Sanad sendiri adalah at-thariqatul wasilatu ilal misnad, yaitu jalan yang menyampaikan kepada matan hadis, yakni rangkaian para perawi dalam memindahkan matan dari sumber primernya. Jalur ini ada kalanya disebut sebagai sanad. Lalu ada marwi. Apa itu marwi? Marwi adalah isi berita yang diriwayatkannya atau identik dengan matan. Matan sendiri adalah ma intaha alaihi sanadu minal kalami fahuwa nafsul hadisi alladzi dzukiral isnaduluhu, yaitu perkataan yang disebut pada akhir sanad, yakni sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebut pada akhir hadis disebutkan sanadnya. Secara garis besar, ulama hadis mengelompokkan ilmu hadis ke dalam dua bagian. Yang pertama, ilmu hadis riwayah. Kata riwayat berarti periwayatan atau cerita. Menurut bahasa, ilmu hadis riwayah adalah ilmu hadis yang berupa periwayatan. Adapun definisi ilmu hadis riwayah menurut Ittar adalah ilmun yashtamilu ala aqwalin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa af'alihi wa taqriratihi wa sifatihi wa rawatiha wa dabtiha wa tahriri alfadhiha, yaitu ilmu yang membahas ucapan, perbuatan, ketetapan, dan sifat-sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, periwayatannya, dan penelitian lafaz-lafaznya. Ilmu hadis riwayah bertujuan memelihara hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari kesalahan proses periwayatannya atau dari penulisan dan pembukuannya. Lebih lanjut, ilmu ini juga bertujuan agar umat Islam menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri teladan, sebagaimana dalam pemahaman dengan periwayatan yang ada padanya dan mengamalkannya, seperti yang terdapat pada firman Allah dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Objek kajian ilmu hadis riwayah adalah segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat dan tabi'in yang meliputi 1. Cara periwayatannya, yaitu cara penyampaian dan penerimaan hadis dari seorang periwayat atau rawi kepada periwayat yang lain. Kedua, cara pemeliharaan, yaitu penghafalan, penulisan, dan pembukuan hadis.
Yang kedua, ilmu hadis diroyah. Ilmu hadis diroyah adalah ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah untuk mengetahui hal ihwal sanad, matan, cara menerima dan menyampaikan hadis, sifat rawi, dan lain-lain. Sasaran ilmu hadis diroyah adalah sanad dan matan, yang mana sanad memiliki pokok pembahasan yang meliputi 1. Persambungan sanad. Dalam hal ini tidak dibenarkan adanya rangkaian sanad yang terputus, tersembunyi, tidak diketahui identitasnya atau samar. Yang kedua, sifat-sifat yang harus dimiliki seorang periwayat, yakni adil. Yang kedua, dobit, yaitu cermat dan kuat. Yang terakhir ada thiqot, yaitu terpercaya. Yang ketiga, kejanggalan yang terdapat atau bersumber dari sanad. Yang keempat, cacat yang tersembunyi pada suatu hadis yang kelihatannya baik atau sempurna. Adapun pokok pembahasan dalam matan, yang pertama, kejanggalan-kejanggalan dari segi reduksi. Kedua, cacat atau kejanggalan pada makna hadis karena bertentangan dengan akal pikiran manusia, nas Al-Quran, dan fakta pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, adanya kata-kata gharib atau asing, yakni kata-kata yang tidak dapat dipahami, yaitu kata-kata yang tidak diketahui secara umum. Saya yang terakhir akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Yang pertama, perkembangan ilmu hadis riwayah pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa ini, Nabi melarang untuk menulis hadis karena khawatir akan bercampur dengan Al-Quran. Kebolehan dan larangan menulis hadis ini masih bersifat kondisional, sebab pada masa itu juga Nabi membolehkan untuk menulis hadis. Sedangkan pada ilmu hadis diroyah, telah ada dasar-dasar ilmu hadis, yakni dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 6 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 262. Yang kedua, perkembangan ilmu hadis riwayah pada masa sahabat. Pada masa ini disebut dengan taklirur riwayah atau dengan masa pembatasan riwayat, dengan mensyaratkan harus bersumpah dan ada saksi dari orang yang menyampaikan hadis karena maraknya hadis palsu pada masa itu dikarenakan konflik politik. Sedangkan pada ilmu hadis diroyah timbul secara lisan, periwayatan harus disertai dengan saksi, bersumpah, dan ada sanad. Yang ketiga, perkembangan ilmu hadis riwayah pada masa tabi'in. Pada masa ini, hadis sudah ditulis dan dibukukan secara resmi pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Tokoh yang menulisnya adalah Ibnu Syihab Az-Zuhri. Sudah muncul model kitab-kitab hadis seperti Muwatta. Namun penulisan hadis masih bercampur dengan perkataan dan fatwa sahabat. Sedangkan pada ilmu hadis diroyah timbul secara tertulis tetapi belum terpisah dengan ilmu lain. Penulisan hadis masih bergabung dengan ilmu fikih dan usul fikih, seperti dalam kitab Al-Um dan Ar-Risalah karya Imam Syafi'i. Yang keempat, perkembangan ilmu hadis riwayah pada masa tabi'in. Pada masa ini disebut dengan masa keemasan atau masa kejayaan kodifikasi hadis, sebab pada masa ini terjadi filtrasi, yaitu hadis dipisahkan dari perkataan dan fatwa sahabat. Juga pada masa ini terjadi klasifikasi, yaitu hadis sahih dan hadis yang bukan sahih dipisahkan. Muncul kutubus sitoh. Dan perkembangan ilmu hadis diroyah pada masa tabi'in adalah telah berpisah dari ilmu-ilmu lain tetapi belum bersatu. Sudah muncul ilmu hadis seperti At-Tarikh Al-Kabir karya Bukhari. Yang terakhir, perkembangan ilmu hadis
riwayah pada masa setelah tabi'in. Pada masa ini, penulisan hadis sudah sistematik. Muncul kitab seperti Syarah, Ikhtisar, dan lain-lain. Sedangkan pada ilmu hadis diroyah berdiri sendiri sebagai ilmu hadis. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.